terhormat Dewan Juri dan Panitia ISD Indonesia, perkenalkan kami dari SMP Negeri 33 Surabaya. Kami akan mempresentasikan Proyek kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Plastik untuk Mengurangi Emisi Karbon Dioksida sebagai penunjang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB guna menggerakkan utility adiwiyata ramah iklim. Adapun latar belakang dari proyek kami yang pertama adalah meningkatnya kebutuhan listrik. Pada tahun 2022, kebutuhan listrik mencapai 1.172 kWh per kapita dan akan terus naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, 40% pembangkit listrik dunia menggunakan batu bara. Aktivitas pembakaran untuk memperoleh listrik juga menghasilkan gas buang CO2, berdampak terhadap naiknya suhu global dan kerusakan lingkungan serta kesehatan. Maka dipikirkan untuk memanfaatkan energi alternatif dan terbarukan, salah satunya tenaga anu. Yang ketiga, masalah limbah plastik. Limbah plastik yang sulit terurai dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan rotor sederhana untuk PLTB. Yang keempat, potensi angin sebagai sumber alternatif energi untuk kegiatan adiwiyata. Potensi angin yang mencapai 4-5 kWh di sekolah membuat tim berinisiatif untuk membuat PLTB dari bahan plastik bekas untuk menunjang listrik kegiatan adiwiyata, salah satunya urban farming. Selain itu, tercetusnya pembuat PLTB juga karena pemahaman siswa terkait pengalaman yang mengalami mogok sepeda motor. Ketika di starter, motor tidak menyala, tetapi ketika di starter secara manual menggunakan kaki, motor menyala, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga gerak tersebut dapat memantikan listrik yang mengisi aki motor agar kelistrikan motor itu dapat berfungsi dan berjalan, sehingga menginspirasi tim kami membuat listrik dari energi kinetik. Adapun tujuan dari program kami adalah melaksanakan aksi nyata 40 hari tantangan penanggulangan iklim. Melaksanakan aksi nyata membuat dan memakai energi listrik dari sumber energi terbarukan yaitu angin, mengurangi dampak limbah plastik dan membudayakan prinsip recycle, mendukung kegiatan urban farming di sekolah dengan listrik yang ramah lingkungan. Adapun deskripsi dari kegiatan kami adalah: 1. Aksi membuat PLTB, 2. Waktu 1 Maret hingga 10 April tahun 2023, tempat di SMPN Negeri 33 Surabaya, tahapan 1-4 pekan. Cara membuat PLTB yaitu pembuatan PLTB melalui beberapa percobaan, terutama untuk 3 komponen yaitu rotor, stator, dan baling-baling dengan kerja masing-masing. Komponen harus seimbang dengan keadaan angin yang ada. Dan berikut ini adalah bagian PLTB. 1. Rotor, 2. Baling-baling, 3. Alternator, 4. Besi penyangga atau tiang, 5. Inverter, 6. Bolt, nut, dan kabel. Lalu cara kerja PLTB adalah untuk mendapatkan energi listrik, baling-baling PLTB harus berputar secara kontinu. Listrik yang dihasilkan alternator adalah masih berupa listrik DC, yang kemudian diubah menjadi listrik AC melalui inverter, kemudian didistribusikan ke pompa hidroponik, lampu-lampu, dan lain-lain. Adapun deskripsi kegiatan pekan pertama pada tanggal 1-9 Maret 2023. Yang pertama, kami melakukan perencanaan pembuatan PLTB. Yang kedua, kami memilah dan memilih sampah plastik untuk material PLTB. Yang ketiga, kami membuat desain PLTB. Yang keempat, kami menentukan bahan utama pada percobaan pertama. Yang kelima, kami menggunting pola untuk baling-baling yang diambil untuk PLTB. Yang keenam, kami melengkapi alat dan bahan pendukung seperti power inverter, dinamo, kabel, dan mengecek saluran instalasi. Dan yang terakhir, kami mengoreksi kekurangan dan kelebihan baling-baling dari tampah bekas yang dilapisi plastik. Dan selanjutnya, deskripsi kegiatan pekan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Maret sampai 17 Maret 2023. Yang pertama, kami mensurvei lokasi titik angin dan mengukur tiang untuk pemasangan baling-baling. Yang kedua, kami merakit baling-baling percobaan pertama. Yang ketiga, mengecek instalasi hidroponik. Yang keempat, di sela pembuat PLTB juga melakukan urban farming. Yang kelima, kami membuat klaim dari bahan seng sebagai perekat tiang turbin ke dinding dan menggambar desain untuk tata letak
PLTP. Dan yang terakhir, menginstal PLTP percobaan pertama yang berbahan tampah dan sampah plastik. Dan dilanjutkan dengan deskripsi kegiatan pekan 3 pada 18 sampai 24 Maret 2023. Yang pertama, kami menguji baling-baling tampah. Dan yang kedua, mendesain windstok untuk menguji arah angin dan kecepatan angin. Yang ketiga, membuat windstok dari plastik bekas. Yang keempat, memasang windstok dan membongkar serta mendesain ulang baling-baling. Yang kelima, membuat pelindung inverter, aki, dan kabel lainnya. Dan membuat poster digital untuk sosialisasi PLTP. Dan yang keenam, melakukan sosialisasi secara daring untuk mengajak warga sekolah sadar iklim. Dan dilanjutkan dengan pekan terakhir, yaitu pekan keempat pada 27 Maret hingga 3 April tahun 2023. Yang pertama, melakukan sosialisasi offline dengan warga sekolah. Yang kedua, mencari literatur kerjasama dengan PT Indosuria Persada sebagai konsultan. Yang ketiga, merakit ulang baling-baling dengan bahan fiber bekas. Yang keempat, mengecek dan merawat benih tanaman sayur. Yang kelima, mengukur dan menambah ukuran tiang menjadi 3 meter. Memasang dan menguji baling-baling fiber plastik bekas dan hasilnya mampu menarik angin dengan kecepatan rata-rata 4-5 kph. Dan yang terakhir, mengukur aliran listrik dengan argometer listrik DC yang dihasilkan 12 volt dan dengan kapasitas AC 220 85 watt dan satu lampu kapasitas AC 220 volt 10 watt. Lalu ada juga dampak program. Secara implisit, pembuatan PLTP ini menganut prinsip 5R yang berguna bagi kelangsungan iklim. A. Recycle, memanfaatkan limbah plastik di sekolah. B. Reforming, merubah barang limbah menjadi berdaya guna. C. Recovery, pemanfaatan angin yang selama ini kurang diminati menjadi sumber energi. D. Regeneration, melakukan inovasi pada peningkatan guna energi. E. Reinforcement, energi terbarukan yang dimanfaatkan menambah penguatan nilai positif di sekolah dan berpengaruh luas dapat dicontoh oleh siapapun. Secara eksplisit, dampak PLTP di sekolah terhadap penanggulangan pencegahan perubahan iklim adalah hemat energi, ramah lingkungan, dan mendukung kegiatan agrariata yakni urban farming. Kesimpulan dari proyek kami yang pertama adalah angin dapat dijadikan sumber energi alternatif dan terbarukan yang ramah lingkungan sebagai penghasil listrik. Yang kedua, baling-baling dengan material fiber lebih mampu menarik angin dengan kecepatan 3-4 kph di sekolah kami, menghasilkan listrik 12 volt DC yang mampu menghidupkan pompa hidroponik dengan kapasitas AC 220 dengan 85 watt dan satu lampu kapasitas AC 220 watt dengan 10 watt. Saran dari proyek kami yang pertama adalah bahwa PLTP merupakan pembangkit yang tergantung alam, khususnya kecepatan angin, posisi equipment, maka disarankan untuk memposisikannya dengan tinggi lebih kurang 10 meter dan tanpa penghalang seperti gedung atau area terbuka. Dan yang kedua, sosialisasi dan observasi lebih lanjut terhadap pembuatan PLTP sangat diperlukan mengingat masih banyak kekurangan pada pembuatan PLTP kami. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri dan Panitia ISD Indonesia, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalam.